kita tidak perlu untuk membalas kepada mereka hinaan yang mereka lontarkan. Kita tidak perlu ikut-ikut untuk juga mengejek iman mereka. Jadi mereka menjadikan bahan tertawaan. Engkau salib dia, Yesus. Bahkan kita tahu Yesus itu alat kelamin. Halo guys, 2 cuplikan video sekaligus saya mau tayangkan di bagian video ini. Dan saudara melihat sendiri wajah seorang perempuan yang pakai kerudung di video ini, dan dia ini adalah salah seorang senang sekali membahas tentang iman Kristen tetapi dalam perspektif yang salah, yang keliru, yang tidak diimani oleh orang Kristen. Jadi ada begitu banyak sekali ungkapan-ungkapan yang diucapkan oleh seorang perempuan yang pakai kerudung di hadapan saudara ini. Dia senang sekali membahas tentang iman Kristen, tentang Yesus, tetapi dalam versus yang salah. Nah, ini adalah menjadi sesuatu hal yang perlu untuk kita tanggapi, perlu kita untuk meluruskan. Nah, oke, langsung saja kita melihat cuplikan video yang pertama dalam bagian ini. Nanti saudara boleh memperhatikan dan saudara juga boleh kasih tanggapan atau masukan atau berupa pertanyaan. Saudara boleh ketik di kolom komentar. Langsung saja kita lihat video atau cuplikan video yang pertama dalam bagian ini. Mari kita lihat secara bersama-sama. Homo adalah sebuah penyakit dari seorang pria yang tidak menyukai wanita. Dan bahkan kita tahu Yesus itu alat kelaminnya itu normal. Kenapa? Dia adalah Tuhan 100%, Tuhan 100% manusia, 100% Tuhan. Otomatis dia tidak cacat. Jadi mereka sering sekali mempersoalkan tentang kelamin Tuhan Yesus. Di dalam Kristen itu tidak perlu untuk membahas hal-hal yang demikian. Cukup hanya kita mempelajari bagaimana kepribadian Tuhan Yesus, bahwa selama dia hadir di dunia, di mana firman, di mana dia adalah firman yang telah menjadi manusia, dan sampai 30 tahun lebih dia berada di dunia ini, dan sampai dia mati, bangkit, dan naik ke surga, dan dicatat di dalam Alkitab selama dia di dunia, dia belum pernah menikah. Nah, itu adalah yang dicatat oleh Alkitab tentang Yesus. Nah, untuk hal ini sangat jelas ya. Oke, kita lanjut lagi. Kecuali teman-teman Kristen mengakui bahwa Yesus itu cacat. Alat kelamin Yesus yang disunat pada umur dia ke-7 hari itu pasti normal. Dan itu tidak mungkin tidak ada manfaat dan faedah. Kita coba ulang lagi. Kelamin Yesus yang disunat pada umur dia ke-7 hari itu pasti normal. Dan itu tidak mungkin tidak ada manfaat dan faedahnya. Masa buat air kencing doang kan nggak mungkin. Nah, jadi secara tidak langsung kita bisa tahu apakah Yesus itu tidak menyukai wanita. Mari kita bahas. Ketika Maria Magdalena menciumi kaki Yesus, apakah dia birahi? Tidak. Buruk, nggak punya istri, nggak punya pasukan, bolong tangannya nggak bisa disembuhin, sampai sekarang masih. Jadi mereka ini sebenarnya adalah, dan salah satu dari hadapan saudara ini, mereka menggugah bahwa memang di dalam Alkitab dicatat bahwa Yesus itu belum pernah menikah. Tetapi mereka menggugah hal demikian, mereka mengatakan bahwa Yesus itu menikah dan Yesus itu memiliki anak. Dan bukan hanya seorang perempuan ini, tetapi ada satu lagi yaitu Nandar yang sering sekali juga menyatakan bahwa Yesus itu pernah menikah, bahkan memiliki anak. Tetapi satu kata pun di dalam Alkitab tidak pernah membahas hal yang demikian. Nah, ini jelas untuk hal yang ini. Di cuplikan video di bagian yang kedua ini lebih menunjukkan yaitu penghinaan, menjelekan, dan lain sebagainya. Oke, kita langsung saja melihat cuplikan video ini. Bunuh diri karena kamu. Hei, kamu emang tak tahu diri. Gara-gara kamu engkau salib dia, Yesus. Kasihan dong Maria, melahirkan 9 bulan, tiba-tiba anaknya kok dijadikan Tuhan. Jadi mereka menjadikan bahan tertawaan, mereka sangat menolak yang namanya ketuhanan Yesus. Jadi mereka menganggap Yesus itu adalah hanya sebagai seorang nabi gitu ya, hanya sebagai seorang utusan. Dia adalah bukan Tuhan, itu adalah pandangan mereka. Sampai mereka membawakan lagu-lagu ejekan ya, hinaan, seperti yang saudara
saudara lihat di bagian video ini. Tetapi memang sangat disayangkan ya hal-hal yang demikian. Jikalaupun misalnya saudara membantah itu, ya silakan saja gitu ya, tanpa harus mengecek dan juga menghina seperti yang mereka lakukan di dalam video ini. Oke. Itu adalah pandangan mereka, tetapi iman Kristen dan ini sudah 2000 tahun lebih mengimani dan itu dicatat di dalam Alkitab bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat bagi saya dan bagi semua orang yang mau percaya kepadanya. Oke, kita lanjut. Dasar penyembah Molok. Hai, tiap hari engkau kutuk Yesus. Hei. Dasar dasar kau meracun, hari-hari kau kutuk Yesus. Kau yang berbuat dosa, kau yang memperkosa, engkau yang mencuri permen di supermarket. Hei, kau tak tahu diri, kau berbuat dosa tapi Yesus bunuh diri. Hei, hei, hei. Yesus bunuh diri katanya ya. Apa maksudnya Yesus bunuh diri ya? Ini adalah kalimat-kalimat yang kacau, kalimat-kalimat yang tidak berfaedah, kalimat-kalimat penghinaan, kalimat-kalimat yang menunjukkan mereka standar berpikirnya terlalu rendah dan receh gitu ya. Oke, kita lanjut. Wah, itu asik tuh, nanti yuk kita jadiin parodi Andi. Nanti kita jadiin parodi itu. Pokoknya kita sebelum ganti yuk, diskusi kita sama ganti Otin yuk. kita harus ada lagu kebangsaan ya. Ada lagu kebangsaan. Bang, kita Udah ganti punya yuk. Bang Neplos. Bang Neplos Apa? udah punya yang aransemennya Hujan Gerimis aja. Oke guys, demikian saja video ini. Kira-kira apa yang menjadi tanggapan saudara, masukan saudara, dan juga apa yang perlu saudara sampaikan boleh ketik di kolom komentar. Dan saudara boleh bagikan video ini, semoga orang lain juga boleh memperoleh informasi yang sama seperti saudara. Dan perlu saya ingatkan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silakan di subscribe. Oke, kita tidak perlu untuk membalas kepada mereka hinaan yang mereka lontarkan. Kita tidak perlu ikut-ikut untuk juga mengejek iman mereka. Kita tidak perlu juga ikut-ikut untuk membalas apa yang mereka katakan. Tetapi kita terus doakan supaya mereka boleh bertobat dan lebih mereka boleh memperoleh yaitu keselamatan surgawi melalui iman kepada Yesus Kristus. Terima kasih. Allah Tritunggal akan terus menolong memberkati kita semuanya. Shalom. Tetapi jangan berkecil hati bagi Anda yang merasa bukan dari keturunan bangsa Israel, atau Anda berasal dari bangsa manapun yang ada di dunia ini. Ada kabar baik untuk Anda pada hari ini. Ada kabar gembira untuk Anda yang boleh mengubah hidup Anda, memberikan engkau damai sejahtera, dan yang paling penting adalah memberikan engkau jaminan hidup kekal. Siapa dia? Dia adalah Tuhan Yesus Kristus yang telah datang ke dunia, berinkarnasi, mengambil rupa manusia, dan sebagai misi utamanya adalah menyelamatkan umat manusia yang telah rusak oleh karena dosa. Dan dia telah mati di atas kayu salib yang sebagai tebusan dosa manusia itu, yaitu dia menyelamatkan saya dan juga saudara. Maka dengan itu percayalah kepadanya, terima dia sebagai satu-satunya juru selamat Anda. Maka dengan demikian Anda akan memperoleh hidup yang kekal. Maka mulai dari sekarang ambil keputusan, terima dia sebagai satu-satunya juru selamat Anda. Maka saya percaya jaminan keselamatan itu Anda juga memperoleh seperti saya memperolehnya. Tuhan memberkati kita semuanya. Shalom.